Kali ini, aku akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu dosen yaitu Ibu Neng Asia SEMM. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan pertama, apa sih yang dimaksud dengan SIM dan apa saja model umum sistem di dalam SIM, serta penerapannya dalam perusahaan? Menurut aku, Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Nah, dalam SIM itu pula terdapat model umum sistem, yaitu ada input. Nah, input adalah semua data yang masuk ke dalam sistem. Contohnya, data pelanggan, data produk, jumlah barang yang dibeli, dan harga barang. Misalnya, saat pelanggan membeli makanan di minimarket, kasir memasukkan barcode produk ke komputernya. Nah, barcode tersebutlah yang menjadi data input. Yang kedua itu ada proses. Proses adalah tahap mengolah data menjadi informasi. Contohnya, seperti menghitung total belanja, mengurangi stok barang secara otomatis, menghitung pajak, menyimpan transaksi ke database. Nah, pada tahap ini, komputer mengolah seluruh data yang telah dimasukkan. Yang ketiga itu ada output. Output adalah hasil dari proses pengolahan data. Contohnya, seperti stok belanja, laporan penjualan harian, laporan stok barang, laporan keuntungan. Nah, output inilah yang nantinya digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada feedback, umpan balik. Feedback merupakan informasi yang digunakan untuk memperbaiki sistem. Contohnya seperti setelah melihat laporan penjualan, manajer mengetahui bahwa stok minimum harus habis. Nah, informasi tersebut menjadi masukan agar perusahaan segera melakukan pemesanan kembali. Yang kelima itu ada kontrol. Kontrol bertujuan agar sistem berjalan sesuai dengan aturan. Contohnya, login menggunakan username dan password, hak akses pengguna berbeda, terus pengecekan stok, backup data secara berkala. Dengan adanya kontrol, data perusahaan menjadi lebih aman. Yang keenam itu ada lingkungan atau environment. Nah, lingkungan adalah faktor luar yang mempengaruhi sistem. Contohnya, perubahan harga dari supplier, persaingan dengan toko lain, permintaan pelanggan, terus peraturan pemerintah. Nah, perusahaan harus menyesuaikan sistem informasi terhadap perubahan lingkungan tersebut. Contoh penerapan pada perusahaan retail. Misalnya, di sebuah minimarket, kita membeli 3 botol air mineral. Kasir melakukan scan barcode. Nah, itu dinamakan input. Terus sistemnya menghitung total harga dan mengurangi stok secara otomatis. Itu dinamakan proses. Terus, kalau sistem mencetak struk dan menyimpan data transaksi, itu dinamakan output. Manajer melihat stok mulai menipis sehingga memesan barang kembali, itu dinamakan feedback. Semua transaksi hanya bisa dilakukan oleh kasir yang memiliki akun login, itu dinamakan kontrol. Ketika harga dari supplier naik, perusahaan memperbaiki harga jual di sistem, itu dinamakan lingkungan. Jadi kesimpulannya menurut aku, keenam komponen tersebut saling berhubungan sehingga sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Pembahasan kedua. Nah, di sini kita akan membahas perbandingan antara sistem informasi manajemen atau MIS dan sistem pendukung keputusan atau DSS serta sistem informasi eksekutif atau EIS. Nah, menurut aku ketiga sistem ini sama-sama membantu pengambilan keputusan, tetapi pengguna dan tujuan penggunaannya berbeda. Kalau dalam segi penggunaan, MIS ini digunakan untuk manajer tingkat menengah. Kalau DSS digunakan untuk manajer dan analis. Kalau EIS digunakan untuk direktur dan CEO. Terus kalau dalam jenis keputusan, MIS ini untuk keputusan rutin. Kalau DSS untuk keputusan yang memerlukan analisis. Kalau EIS untuk keputusan strategis. Yang ketiga, kalau dalam segi perbandingan data, MIS ini untuk data
data internal perusahaan. Kalau DSS untuk data internal maupun eksternal. Nah, kalau EIS untuk ringkasan data penting. Yang keempat itu kalau dalam segi tujuan. MIS ini bertujuan untuk mengontrol operasional. Kalau DSS bertujuan untuk membantu menganalisis berbagai pilihan. Kalau EIS bertujuan untuk membantu melihat kondisi perusahaan secara keseluruhan. Contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan pada MIS. MIS ini digunakan untuk melihat laporan penjualan bulanan. Contohnya, seperti manajer mengetahui penjualan bulan Juni meningkat sebesar 15%. Itu contoh pada MIS. Nah, yang kedua itu penerapan pada DSS. DSS ini digunakan ketika perusahaan ingin membuka cabang baru. Seperti sistem akan membandingkan beberapa lokasi berdasarkan jumlah penduduk, biaya sewa, dan tingkat persaingan sehingga manajer dapat memilih lokasi terbaik. Yang ketiga itu penerapan pada EIS. EIS ini digunakan oleh direktur perusahaan. Misalnya, kalau direktur ingin melihat dashboard yang berisi total penjualan keuntungan, grafik perkembangan perusahaan, dan target tahunan. Nah, dari informasi tersebut, direktur dapat menentukan strategi bisnis ke depannya. Jadi, kesimpulan aku pada pembahasan kedua ini, menurut aku, MIS lebih fokus pada laporan operasional. Kalau DSS membantu menganalisis berbagai alternatif keputusan, sedangkan EIS memberikan gambaran besar kondisi perusahaan bagi para pemimpin. Seperti itu. Pembahasan ketiga, apa sih hubungan antara teknologi informasi dan sistem informasi? Mengapa teknologi informasi saja nggak cukup menciptakan sistem informasi yang efektif? Menurut aku, teknologi informasi adalah alat yang digunakan seperti komputer, internet, server, aplikasi, dan jaringan. Sedangkan sistem informasi adalah gabungan antara teknologi, manusia, data, prosedur, dan proses kerja yang menghasilkan informasi. Artinya, TI hanyalah salah satu bagian dari sistem informasi. TI ini tidak akan bermanfaat apabila tidak didukung oleh manusia yang mampu mengoperasikannya. Misalnya, di sebuah perusahaan membeli software yang sangat mahal, namun jika karyawannya tidak memahami cara menggunakannya atau tidak mendapatkan pelatihan, maka sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu, manusia memiliki peran yang sangat penting. Manusia itu bertugas untuk menginput data dengan benar, mengoperasikan sistem, menganalisis informasi, mengambil keputusan. Contohnya di perusahaan retail, kasir harus memasukkan transaksi dengan benar, admin harus memperbarui data stok, manajer harus membaca laporan penjualan sebelum mengambil keputusan. Nah, menurut aku, keberhasilan sistem informasi bukan hanya bergantung pada teknologi yang canggih, tetapi bergantung pada kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi tersebut secara efektif. Pembahasan keempat. Nah, di sini aku mau bahas dua sistem informasi fungsional, yaitu sistem informasi akuntansi atau AIS dan sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau AIS. Tujuannya, menurut aku, tujuan utama dari AIS adalah membantu perusahaan dalam mengelola seluruh transaksi keuangan agar lebih akurat, cepat, dan mudah dipantau. Outputnya itu, AIS ini menghasilkan berbagai laporan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, jurnal transaksi, laporan piutang dan utang. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Tujuannya, menurut saya, sistem ini adalah membantu perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Outputnya, contohnya, laporan penjualan produk, data pelanggan, hasil promosi, produk yang paling diminati, dan grafik penjualan. Integrasi kedua sistem. Integrasi kedua sistem ini, menurut aku, kedua sistem ini saling berkaitan. Misalnya, pada sebuah perusahaan makanan, tim pemasaran menjalankan promosi sehingga penjualan meningkat. Data penjualan tersebut otomatis masuk ke sistem informasi akuntansi. AIS kemudian mencatat seluruh transaksi, menghitung keuntungan, serta membuat laporan keuangan. Dengan demikian,
manajemen dapat mengetahui apakah promosi tersebut berhasil atau enggak. Nah, interaksi kedua sistem ini membuat proses bisnis menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat. Jadi, dari keseluruhan pembahasan yang sudah aku bahas dari 1 sampai 4 pembahasan, kesimpulannya menurut aku sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan adanya SIM, perusahaan dapat bekerja lebih efektif, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, serta menghadapi persaingan bisnis dengan lebih baik. Selain didukung teknologi yang baik, keberhasilan SIM juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkan sistem tersebut secara maksimal. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem informasi manajemen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.